Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Beberapa hari lagi kita tinggal menunggu untuk hadirnya bulan suci Ramadan yang tentu akan dijalankan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Bicara mengenai bulan puasa, Pak. Bulan puasa ini sendiri kan memang selain dari kita menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, begitu juga ya. Dan tentunya juga amarah, emosi. Seringkali banyak hal-hal yang kemudian juga disalahartikan ketika seseorang menangis, kemudian juga seseorang marah-marah, maka dianggap itu membatalkan puasanya. Sekali lagi, apakah itu benar? Ya, kalau kita kembali kepada ketentuan fikhiyah ya, ketentuan fikhiyah bahwasanya yang membatalkan puasa sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah segala sesuatu yang kita konsumsi melalui mulut kita ataupun juga yang kita lakukan dari perbuatan yang ditentukan oleh agama, misalkan berhubungan seksual di siang hari dengan istri kita dan seterusnya. Nah, bagian-bagian yang semacam itu seperti menangis dan lainnya itu tentu tidak membatalkan ketentuan puasa secara fikih ya, secara fikih. Tetapi juga ada yang mungkin menurunkan kadar puasa. Ya, Pahalanya. iya, menurunkan kadar puasa misalnya. Apa yang hal-hal yang menurunkan kadar puasa itu biasanya berkenaan dengan akhlak. Berkenaan dengan akhlak. Misalnya di dalam sebuah hadis disebutkan berapa banyak orang yang puasa tetapi dia tidak mendapatkan nilai dari ibadah puasanya. Dan berapa banyak orang yang bangun malam untuk melaksanakan sholat tapi dia tidak mendapatkan nilai dari ibadahnya. Yang pertama tidak mendapatkan, dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Yang kedua, misalnya orang yang bangun malam-malam itu dia tidak mendapatkan kecuali capek-capek bergadang saja. Kenapa hal demikian? Ini terkait dengan akhlaknya. Nah, jadi terkait dengan akhlaknya, misalkan salah satu perbuatan selama dia berpuasa tetapi suka menggunjing orang, selama dia berpuasa dia sering mengucapkan kata-kata yang dusta. Apalagi media-media hal yang semacam itu kan banyak. Kita misalkan ber-WA-an, membuat semacam dusta dan Instagram dan yang sebagainya yang menunjukkan kepribadian kita, tutur kata kita dan lain sebagainya. Ini yang menurunkan kadar puasa. Tetapi secara fikih tidak membatalkan puasa. Baik, artinya juga itu bisa dibilang mencederai arti makna puasa itu tadi, Pak ya. Karena kalau kita bicara mengenai sosial media, Instagram, WhatsApp yang dimana banyak sekali informasi-informasi yang tentunya tidak penting sebenarnya untuk diketahui, tapi untuk kemudian karena terlalu aktif di media sosial sehingga hal-hal tersebut bisa masuk ke dalam diri kita. Kita bicara mengenai tadi uzur, Pak, di segmen pertama. Kan ada beberapa memang kategori untuk kemudian juga diperbolehkan ketika pada saat bulan suci Ramadan tiba untuk kemudian tidak berpuasa begitu. Ada yang kemudian juga kategorinya sakit, ada hal-hal yang sifatnya diperbolehkan seperti musafir dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, Pak, apakah memang orang yang kemudian juga mengalami uzur dalam berpuasa ketika memaksakan diri untuk berpuasa misalkan dengan alasan untuk tetap mengutamakan yang namanya ibadah kepada Allah, apakah juga itu dibenarkan? Ya, kalau kita melihat dari beberapa dalil ya yang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, itu tentu itu termasuk yang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Misalkan di dalam konteks bersafar ya. Bersabar ini ada sebagian sahabat yang yang berusaha keras untuk tetap melakukan puasa. Sementara Nabi mengajarkan kalau kita melakukan safar ya, misalnya melakukan perjalanan dalam konteks peperangan dan lain sebagainya, Nabi mengajukan udah berbuka saja. Karena itu nanti bisa saja misalnya dalam konteks peperangan akan melemahkan fisik dan bisa umat muslim ini kalah. Makanya Nabi menunjukkan ketika melakukan perjalanan, beliau sama sahabat-sahabatnya pada siang hari di bulan puasa minum.
untuk melihatkan ini aku loh, aku ini nabi loh, kenapa kalian mau bersikeras mau berpuasa, padahal kan Baik. ada udzur untuk itu. Nah oleh karena itu yang pertama tentu orang yang sebenarnya dia semestinya dia tidak perlu berpuasa karena mungkin ada efeknya bagi kesehatan fisik dan lain sebagainya, tetapi dikuat-kuatkan juga yang kemudian kalau memang betul-betul terjadi itu sebenarnya sudah melanggar ya, dalam artian tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, tapi kalau Puasa dalam konteks misalkan seseorang untuk kemudian juga melakukan perjalanan tapi itu tadi niatnya bukan untuk peperangan, misalkan kayak keluar kota atau keluar negeri hanya untuk misalkan mengunjungi kerabat dan lain sebagainya, tentu itu bukan dijadikan sebagai salah satu alasan Iya. begitu. Memang kita tahu bahwasanya teknologi sangat canggih ya, sangat canggih. Nah, misalnya untuk bepergian jauh kita tidak perlu lagi naik kuda, naik unta, tetapi sekarang naik pesawat, naik mobil yang ada AC-nya dan lain sebagainya. Tetapi kan kita tahu kadar ya, kadar kesanggupan kita untuk melakukan. Nah, makanya kita introspeksi diri. Kalau saya melakukan perjalanan dari sini ke sini, kira-kira saya sanggup puasa tidak? Nah, kalau memang tidak sanggup, kita kuatkan saja untuk berbuka. Tetapi kalau memang kita sanggup ya tidak mengapa-apa. Saya melihatnya lebih melihat bagaimana kita menilai kemampuan diri. Oke. Sejauh mana untuk kemudian tidak memaksakan hal tersebut, apabila dipaksakan memang akan berdampak buruk Iya, terhadap kesehatan begitu Pak ya. Tapi juga bukan berarti ini juga dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengentengkan Iya, sesuatu mengentengkan. akan bicara mengenai kepuasan itu tadi. Nah, sakit kan juga salah satu bentuk Uzur. yang diperbolehkan untuk kemudian juga tidak berpuasa begitu Pak. Sakit ini sendiri kan memang dikategorikan ada yang memang lanjut usia atau yang memang juga penyakit sudah lama dan lain sebagainya, bukan hanya sebatas yang memang juga sakit-sakit biasa pada umumnya begitu. Nah, mungkin juga dalam hal ini sejauh mana kita untuk memahami sakit yang kita rasa itu tadi bisa dikategorikan untuk kemudian juga boleh dibatalkan atau tidak, karena ada juga yang menyebut bahwa ketika muntah itu juga dikategorikan batal dalam puasanya Pak. Jadi tadi kembali lagi ke penjelasan awal ya, sebenarnya puasa ini sifatnya sangat personal ya. Memang ada orang yang sakit ya, mungkin sebenarnya dia saja mampu ya, tapi dengan alasan sakit dia tidak puasa. Misalnya sakitnya sakit yang sebenarnya sangat enteng misalnya, tetapi sebenarnya mampu dia tidak puasa hanya karena mungkin dari aspek sosial yang saya kemudian dia berbuat seolah-olah dia tidak mampu dan lain sebagainya. Makanya di yang pertama itu kan puasa ini sifatnya sangat personal antara Allah dan kita yang tahu. Sejauh mana sakit kita yang kita rasakan itu yang kemudian bisa membuat kita bisa berbuka dan lain sebagainya, tentu yang pertama kita yang tahu. Yang kedua mungkin berdasarkan informasi yang kemudian diberikan oleh pakar ya, terutama dokter dan lain sebagainya. Misalnya kamu bagusnya tidak berpuasa dulu karena kalau berpuasa misalnya efeknya demikian. Nah itu tentu dengan pendapat-pendapat yang kita tentu mengaku ya kepakaran dengan keilmuan tentang tubuh kita dan lain sebagainya, kita mengikuti. Tetapi yang tentang sakit-sakit itu tadi yang lainnya yang kita sendiri yang sangat tahu akan kemampuan kita, dan tentu tidak ada penilaian dari dokter misalkan bahwasanya kita tidak mengapa untuk melaksanakan puasa, maka disinilah yang kemudian kita mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan, apakah keputusan kita ini dalam artian ini mengenteng-entengkan sehingga udahlah nggak usah berpuasa dan lain sebagainya. Nah ini yang berkenaan dengan sakit itu. Nanti sebenarnya itu tadi antara kita dan Allah, dan kemudian keputusan kita untuk menentukan berdasarkan mungkin pendapat-pendapat dari para ahli ya. Kalau hanya kalau udah tua itu jelas ya. Mungkin di dalam Al-Quran juga disebutkan bagi orang-orang yang tidak mampu hendaklah tidak berpuasa tetapi dia membayar fidyah. Ini membayar fidyah nanti ini juga menjadi ilmu yang dirasa penting begitu, karena banyak dari masyarakat juga yang masih belum memahami akan pembayaran fidyah itu seperti apa bagi ibu hamil, ibu menyusui atau orang sakit begitu, karena banyak juga
informasi yang ketika orang sakit begitu ya, untuk kemudian juga sudah tidak bisa lagi kemudian ke tahun berikutnya untuk dikodo puasanya, sehingga hal tersebut jadi semacam ya sudah pembiaran begitu yang terjadi. Nah ini mungkin nanti akan kita diskusikan lebih lanjut, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.